Demi jiwaku yang ada dalam genggamanmu, bawa aku menuju jalan-jalan ke arahmu. Demi kekeringan yang melanda kampung halamanku, beri aku benih yang tumbuh di jari manismu. Bantu aku mencintai jalan pulang, demi bertemu denganmu lumbung keabadian. Bantu aku merindukanmu, tanpa apa, tanpa aku, hanya engkau. Demi nafasku yang ada dalam pusaranmu, bawa aku menuju tebing pendakian. Demi syahdu teduh dan sedihnya tatapanmu, beri aku curahan yang membukukan rindu. Bantu aku mencintai jalan pulang, demi bertemu denganmu lumbung keabadian. Bantu aku merindukanmu, tanpa apa, tanpa aku, hanya engkau. Bantu aku mencintai jalan pulang, demi bertemu denganmu lumbung keabadian. Bantu aku merindukanmu, tanpa apa, tanpa aku, hanya engkau. Bantu aku mencintai jalan pulang, demi bertemu denganmu lumbung keabadian. Bantu aku merindukanmu, tanpa apa, tanpa aku, hanya engkau. Tanpa apa, tanpa aku, hanya engkau. Terima kasih jazakallah. Hari ini tentunya adalah hari yang sangat spesial di acara Rumi Spiritualitas kebahagiaan. Kebahagiaan. So, Halaqah damai keempat. Halaqah damai ke-40 ya. Kalau kita ngomongin Rumi, Yes. lepas semua urusan etnis, lepas semua urusan agama sekalipun. Karena kalau sudah ngomongin Rumi itu kayak musik. Yes. Universal language. Gitu. Baik, terima kasih Kang Rosihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Suster Jera, Pastor Leo, Dr. Ajit kalau sudah datang, Ibu Bapak sekalian, teman-teman yang hadir di sini. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Halaqah Damai yang sekali lagi memberi kesempatan pada saya untuk bisa sharing ya. Dan kali ini saya mau sharing soal Rumi ya. Tadi seperti Kang Rosihan sudah mengatakan bahwa Rumi ini adalah satu tokoh yang luar biasa ya, pemikirannya itu melampaui urusan apa tadi Kang Rosihan sebut etnis ya, urusan agama ya. Jadi dia sudah melampaui. Nah, persis poin itu yang nanti saya mau bicara sedikit. Nah, jadi Rumi ini adalah seorang tokoh yang luar biasa ya,
para ahli yang meneliti atau menulis tentang Rumi itu sering menyebut Rumi itu dahsyatnya itu dalam segi pemikiran filsafatnya itu kayak Plato, ibarat Plato. Kita tahu Plato ini seorang filosof yang sangat besar dan bahkan ada seorang filosof di zaman modern ini namanya Whitehead bilang sejarah filsafat Barat itu tidak lebih dari catatan kaki dari Plato. Nah, itu begitu hebatnya Plato. Nah, Rumi sering dibandingkan kehebatannya dengan Plato dari segi filsafat ya. Dari segi syair, Rumi sering dibandingkan dengan Shakespeare. Kita tahu Shakespeare itu penyair Inggris yang klasik ya. Semua yang belajar sastra Inggris pasti akan tahu mana syair Shakespeare yang mendalam, yang menyentuh dan seterusnya. Dan yang ketiga, dari segi kearifan, kedalaman spiritual, dia sering dibandingkan dengan Yesus. Ya, karena alam pikiran dari penulis Barat ya, jadi membandingkannya dengan Yesus. Jadi Rumi itu sebanding kedalamannya dengan Plato dalam bidang filsafat, dengan Shakespeare dalam bidang syair, dan dengan Yesus dalam bidang kearifan atau spiritualitasnya ya. Jadi Rumi ini memang tokoh yang luar biasa, sebegitu luar biasanya sampai UNESCO pada tahun 2007 menjadikan tahun itu sebagai tahun Rumi ya. Nah, sayang waktunya yang diberikan cuma 20 menit ya. Jadi cuma formalitas saja, sengaja senyamannya aja Pak Budi. Ya, saya pikir tadi 20 jam. Memang Rumi bisa dibicarakan panjang lebar. Itu aturan dari Zia. Aturan dari Zia ya. Rumi bisa dibicarakan panjang lebar. Besar tadi keren cukup. Saya sendiri pernah dan masih mengajar filsafat Islam dengan tema khususnya misalnya Rumi ya, sebagai sebuah kuliah pilihan. Nah, itu perlu 1 semester untuk 1 semester itu cukup banyak yang bisa dikaji dari Rumi, dan Rumi nggak habis dalam 1 semester itu. Nah, dalam 20 menit saya akan coba untuk meringkas pikiran Rumi. Ini keterlaluan nih Kang Rosihan, ini kasih saya waktu cuma 20 menit. Padahal saya menyiapkannya 3 hari. Marahin aja Jia. Saya menyiapkannya 2 hari. Jia itu dosa besar dari Jia ini sebenarnya. Dosa besar dari Jia. Tinggal dipotong aja nanti transferannya tinggal dipotong aja dari Jia. Yang saya mah jangan dipotong. Saya mengasihnya waktu 24 jam. Ya. Oke. Nah, saya sudah menulis makalah ya, nanti mungkin bisa di-share, dan kalau santai nanti teman-teman sekalian bisa lihat-lihat. Saya juga sudah menulis slide ya, tapi saya tidak akan pakai itu semua karena terlalu memakan waktu nanti, tapi saya akan tunjukkan nanti kalau masih ada waktu tersisa. Saya akan bicara aja secara lisan sebentar ini. Nah, jadi apa yang mau saya bicarakan adalah kalau judul yang diminta itu Rumi dan Spiritualitas Kebahagiaan. Nah, itu sebenarnya judul yang biasa ya. Kalau kita mendalami Rumi, dan sebagian dari kita pasti sudah mulai kenal tentang Rumi ini, maka Rumi ini mempelajari Rumi itu pasti akan dapat spiritualitas kebahagiaannya. Nah, saya tidak akan masuk tentang itu dalam arti yang biasa, tapi saya ingin bicara sedikit tentang bagaimana apa yang dibayangkan oleh Rumi sekarang dibenarkan atau diafirmasi oleh sains kebahagiaan. Jadi yang disebut dengan spiritualitas kebahagiaan itu adalah sains kebahagiaan. Jadi mungkin ini kita nggak bicara tentang sufi karena udah biasa ya. Saya kira Halakodami mungkin pasti biasa. Di Bandung Rumi itu sangat terkenal, dan saya bahkan ada madrasahnya, madrasah Rumi. Oh ya, ada madrasah Rumi ya. Jadi sudah terkenal lah. Saya nggak mau menggarami laut ya, menggarami lautan. Di Bandung menggarami lautan itu nanti saya kualat. Nah, tapi saya akan bicara satu hal yang berbeda yang mungkin belum pernah disinggung
di dalam madrasah Rumi itu, yaitu sains kebahagiaan. Jadi Rumi dan sains kebahagiaan. Dengan sains kebahagiaan itu kita sekarang membangun spiritualitas kebahagiaannya. Jadi bukan spiritualitas yang dibayangkan dalam tasawuf, itu sudah biasa. Dan kalau belajar Rumi, kita baca buku Rumi, kita pasti akan dapat mistik kebahagiaannya itu, atau spiritualitas kebahagiaannya itu. Oke. Nah, jadi Rumi itu kan hidup atau sudah dikenal 800 tahun yang lalu ya. Kita tahu Rumi itu bicara tentang kedalaman spiritualitas manusia itu melampaui yang tadi Kang Rosihan sebut jubah formal agama ya. Jadi melampaui urusan agama. Ini sesuatu yang luar biasa ya, 800 tahun yang lalu. Kesatuan spiritualitas manusia yang lebih asli ya. Rumi bicara kesatuan spiritualitas manusia yang lebih asli dibandingkan dengan perbedaan identitas sosial. Dan ini sesuatu yang membuat Rumi sangat disukai sekarang ini, bukan hanya oleh kalangan Muslim yang mewarisi tradisi spiritual Rumi, tapi oleh orang-orang non-Muslim. Kalangan-kalangan non-Muslim pun banyak mendapatkan kedalaman spiritualitas manusia itu dari Rumi. Saya pernah lihat di YouTube itu ada satu laporan ya dari Al Jazeera, sebuah film dokumenter selama 1 jam ya tentang orang Yahudi yang hidupnya sekarang menjalani jalan Rumi. Bayangkan, seorang Yahudi di Israel menjalankan jalan Rumi. Tiap pagi dia lakukan whirling derwish, putar-putar gitu ya, sebagai satu tanda petik ritual menghidupkan cinta ilahinya itu. Nah, jadi dan di banyak negara di Eropa dan di Amerika juga banyak orang yang mendapatkan pencerahan dari Rumi. Bahkan buku puisi yang terkenal di Amerika sekarang ini adalah puisi Rumi. Itu menurut sebuah survei ya, sebuah studi. Dan ada seorang penyair Amerika yang sangat terkenal, namanya Coleman Bark. Dialah yang membuat Rumi terkenal dalam bahasa populer, dalam bahasa Inggris Amerika. Nah, Coleman Bark ini menerjemahkan banyak bagian dari Masnawi ke dalam potongan-potongan syair Rumi yang pendek-pendek yang membuat Rumi mudah dipahami. Kalau kita baca Masnawi itu pusing, tapi kalau baca sudah dibuatkan semacam meme-meme yang pendek-pendek itu Rumi menjadi mudah. Ya. Oke, nah jadi dia melampaui jubah formal agama. Nanti saya ingin menggali bidang ini, yaitu yang disebut dengan spiritualitas dan bagaimana spiritualitas ini sekarang dibenarkan oleh sains modern ya, dibenarkan oleh sains kebahagiaan yang itu muncul dari positive psychology atau neuroscience ya. Oke. Saya mulai dengan syair pendek Rumi yang sangat terkenal yang kita semua pasti hafal ya. Rumi bilang begini, agamaku adalah cinta, setiap hati rumah suciku. Nah, jadi itu syair Rumi yang terkenal sekali yang tadi Kang Rosian bilang melampaui atau lepas urusan agama ya. Karena agamanya Rumi itu cinta dan rumah ibadahnya itu adalah hati, tempelnya adalah hati. Itu sampai Budabar, sebuah tahu ya Budabar ya Kang Rosian. Budabar itu kan musik-musik etnik yang sangat bagus ya. Nah, Budabar bikin satu seri tentang Rumi yang judul serinya itu Temple My Heart is my temple. The Heart is my temple. Nah, gitu. Itu jadi hati saya adalah tempat ibadah saya. Juga ada syair Rumi lagi yang lain, ku cari Tuhan di masjid, di gereja, di pura, tapi aku temukan Tuhan itu ada di dalam hatiku. Nah, itu gambaran atau kutipan syair Rumi yang sangat terkenal, yang mendunia, yang menggambarkan tentang ajaran cinta. Yang penting bagi Rumi itu sebenarnya ajaran cinta. Yang penting dari rumah ibadah itu adalah compassion.
cinta yang tumbuh dalam hati ya, atau welas asih, bukan di masjid, bukan di gereja, bukan di pura, bukan di organisasi, bukan di lembaga, tapi Tuhan sumber kesejatian itu yang bergetar dan bersemayam di dalam hati manusia, apapun agamanya. Nah, itu kekuatan Rumi seperti itu. Itu sudah dikatakan oleh Rumi 800 tahun yang lalu, Kang Rosihan. 800 tahun yang lalu itu Rumi sudah bilang begitu. Nah sekarang 800 tahun kemudian sains modern itu membenarkan renungan Rumi tersebut. Nah, saya mau mengajak untuk melihat mengenai sains modern ini yang sekarang orang sekarang ini, dewasa ini, membangun spiritualitas didasarkan pada sains modern, bukan didasarkan pada suatu renungan-renungan filosofis, renungan mistik yang dulu seperti dalam tasawuf, dalam mistik Kristen dan Hindu, Buddha dan sebagainya, itu dulu seperti itu caranya. Tapi sekarang orang mendapatkan spiritualitas lewat jalan sains atau neuroscience. Ini yang menarik ya, yang menarik. Dan kesimpulan besarnya dari sains modern ini itu membenarkan renungan Rumi yang misalnya tadi yang saya kutip dari potongan syair pendeknya ya. Jadi apapun agama yang dipeluk oleh orang, apapun konsep Tuhannya, bahkan kalau dia nggak percaya pada agama, jika ia mampu mengembangkan compassion, mengembangkan welas asih, dan merasa satu dengan yang lain, ini yang biasa disebut oneness with all ya, merasa menyatu dengan semesta, dia akan bahagia. Jadi kalau dulu kebahagiaan itu digali dengan spiritualitas, misalnya wahdatul wujud, gitu kan, Kang Rosihan. Pernah dengar istilah ini, wahdatul wujud, kesatuan wujud. Halo, masih dengar? Wujud. Oh ya. Manung dari Kawala Gusti. Kedengaran, Ya. Pak. Oke. Nah, jadi sekarang kita nggak sekarang oneness with all ya. Jadi kesatuan dengan semua yang ada itu bisa dijelaskan tidak melalui sufi, apa istilahnya itu, tasawuf filosofis yang begitu yang ada pada Ibnu Arabi, dan kata William Chittick, memahami Rumi itu sangat mudah kalau kita ngerti wahdatul wujudnya Ibnu Arabi. Nah, tapi sekarang kita akan mengerti Rumi kalau nggak perlu pakai wahdatul wujudnya Ibnu Arabi, tapi kita bisa melihat dalam sains modern ini. Oke, itu yang mau saya kemukakan. Jadi apapun agama seseorang, bahkan yang tidak beragama, kalau dia mengembangkan sesuatu yang maha besar, yang penuh welas asih, yang melindungi, maka hidupnya akan lebih teduh ya. Jadi itu poin utamanya ya. Nah, ada 3 riset yang mau saya share di forum ini, riset-riset yang membenarkan Rumi. Riset pertama itu soal rasa kemenyatuan dengan yang lain, the oneness. Itu ada sebuah universitas namanya University of Mannheim di Jerman tahun 2019. Dia melakukan riset pada 67.000 masyarakat ya, dari berbagai macam background agama, bahkan banyak pula yang tidak percaya kepada agama. Nah, kalau riset ini dikerjakan dalam 2 tahap. Awalnya diukur dulu skala seberapa besar mereka merasa satu, menyatu dengan manusia yang lain, menyatu dengan alam, atau sebaliknya merasa terpisah, berbeda, terisolasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua ditanya seberapa hidupnya bahagia, bermakna, dan puas. Nah, kesimpulannya itu menarik ya. Semakin individu merasa menyatu dengan manusia yang lain, tidak terpisahkan dari alam, dia semakin bahagia. Jadi kuncinya itu rasa menyatu. Kemampuan mengembangkan rasa menyatu dengan manusia yang lain, merasa menyatu dengan alam semesta, dia pasti akan lebih bahagia daripada orang yang merasa terpisah, nah, nanti dia tidak bahagia. Jadi riset dari University of Mannheim ini itu menyimpulkan bahwa perbedaan agama, perbedaan persepsi atas Tuhan itu sebenarnya nggak penting.
Jadi ini menarik sekali ya, karena dulu kita menganggap agama itu sesuatu yang penting, persepsi apa namanya, bagaimana kita menggambarkan tentang Tuhan itu penting. Nah, tapi dalam soal kebahagiaan itu tidak berpengaruh ya. Yang berpengaruh itu adalah rasa menyatunya, sentimen rasa menyatu, ya, oneness itu disebut dengan oneness. Yang dulu oneness itu seperti sebuah filosofi yang tinggi ya, tapi sekarang oneness itu sesuatu yang bisa dilatih dalam hidup sehari-hari. Misalnya dengan banyak apa namanya bermeditasi itu akan membuat rasa oneness itu. Gitu Kang Rosian, itu riset yang pertama ya. Saya akan tunjukkan 3 riset yang membenarkan Rumi. Itu riset kebahagiaan yang pertama. Riset yang kedua itu dilakukan oleh seorang dari dari Harvard University, namanya Dan Gilbert. Risetnya itu tentang compassion, tentang welas asih dan sikap melayani atau service, membantu melayani orang lain. Nah, risetnya ini menarik ya, terkait dengan orang yang mendapat lotre dan yang mendapat musibah. Jadi mereka meneliti atau mengamati kehidupan orang yang mendapatkan lotre, yang jumlah lotre yang didapat itu sangat besar, pasti dia sangat senang ya. Tapi ternyata kesenangannya itu tidak bertahan lama. Melalui waktu, rasa senangnya itu surut ya, cepat turun kembali ke titik semula. Hal yang sama juga terjadi pada orang yang terkena musibah. Pada orang yang terkena musibah, misalnya kakinya menjadi lumpuh atau kecelakaan, pasti akan sedih dan kebahagiaannya juga akan anjlok. Tapi ini juga efeknya ternyata tidak lama. Melalui waktu, rasa sedihnya itu akan menghilang dan dia pasti akan kembali ke titik semulanya. Ini sebenarnya apa namanya, memberi kesimpulan bahwa yang mengubah kebahagiaan lebih dalam dan permanen itu bukan terkait dengan perolehan materi. Jadi orang yang dapat lotre tadi kan itu dapat materi ya, bahagia, tapi sebenarnya itu tidak membuat bahagia itu permanen, karena nggak lama kemudian dia akan kembali ke titik semula yang biasa-biasa aja. Bukan pada kondisi fisik, orang yang lumpuh itu kan sedih gitu, tapi sedihnya itu juga sebenarnya melalui waktu akan hilang juga. Nah, yang lebih memiliki efek permanen itu adalah tumbuhnya rasa cinta, tumbuhnya keinginan menolong. Nah, rasa ini bisa dialami oleh siapapun, tidak peduli agama formalnya. Jadi rasa menolong, rasa melayani itu sebenarnya sangat memberi makna pada tumbuhnya kebahagiaan. Ketiadaan cinta dibandingkan hadirnya cinta juga lebih berpengaruh efeknya pada kebahagiaan dibandingkan perbedaan identitas sosial, termasuk soal agama. Nah, ini kesimpulan yang membenarkan Rumi ya, riset tadi. Ada riset satu lagi, boleh ya, satu lagi ya. Penting banget ini temuan-temuannya. Satu lagi riset yang dikembangkan oleh ahli neuroscience, namanya Andrew Newberg dan 2 orang dan temannya Mark Robert Waltwan. Nah, mereka mencoba untuk mengeksplorasi hasil riset lain dari Baylor University terkait dengan bagaimana seseorang mengembangkan konsep Tuhan. Ternyata kalau kita lihat agama-agama, orang Kristen, orang Katolik, orang Buddha, orang Muslim, itu bisa membayangkan Tuhan yang berbeda. Tuhan yang berbeda. Ada yang mengembangkan citra Tuhan sebagai penguasa yang otoritarian. Ini Tuhan yang terlibat penuh dalam kehidupan, tapi selalu menuntut ya. Ada Tuhan yang otoritarian, ada Tuhan yang menuntut, ada Tuhan yang selalu memberi instruksi. Nah, ini biasa disebut dengan authoritarian God. Jenis authoritarian God. Jadi ada orang yang membayangkan Tuhan itu adalah Tuhan otoritarian. Ada juga yang membayangkan Tuhan itu Tuhan yang penuh kasih ya, Tuhan yang welas asih, Tuhan yang penuh cinta, Tuhan yang terlibat
aktif dalam kehidupan, tapi selalu penuh pengertian, selalu penuh cinta, selalu pemurah, selalu mengampuni. Nah, ini yang disebut dengan benevolent God. Nah, dia dari pendalaman dengan neuroscience, dua orang saintis tadi kemudian mendapatkan kesimpulan bahwa apapun agama individu, agama seseorang itu, bahkan yang tidak beragama sekalipun, kalau dia mampu membayangkan Tuhan sebagai benevolent God, Tuhan yang penuh cinta, Tuhan yang pemurah, maka syarafnya itu akan rileks. Ini penelitian neuroscience ya. Neuroscience ini ilmu yang sangat menantang ya, karena kesimpulan-kesimpulannya kadang-kadang mengejutkan ya. Jadi misalnya kesimpulan ini riset dia, kalau orang membayangkan Tuhan penuh kasih, syarafnya akan lebih rileks daripada orang yang selalu membayangkan Tuhan yang selalu pemarah, yang selalu mengejar-ngejar orang yang berdosa, yang akan memasukkan kita ke neraka. Nah, itu rileks, syarafnya akan tegang ya. Nah, jadi orang yang mampu mengembangkan paham ketuhanan yang welas asih, baik dia beragama atau tidak beragama, itu sebenarnya akan membuat dirinya lebih bahagia. Ya. Jadi perbedaan agama itu nggak penting untuk membuat rasa damai tersebut, karena rasa damai itu tercipta di pikiran, kira-kira seperti itu. Nah itu Kang Rosian, 3 riset yang yang bisa saya share di sini. Yang ini sebenarnya memberi penegasan bahwa manusia itu pada dasarnya satu. Kalau kita pakai istilah Harari, Homo sapien itu satu ya. Dan tidak bisa kita hindari memiliki agama dan keyakinan yang berbeda. Jadi walaupun memiliki agama dan keyakinan yang berbeda, bahkan tidak beragama, tapi manusia itu satu. Dan semua manusia ini menyimpan persamaan yang lebih dalam, yaitu hati yang sama ya. Mereka sama-sama membutuhkan untuk mencintai dan dicintai. Mereka sama-sama ingin dianggap sebagai keluarga besar ya, oneness ya, yaitu Homo sapien yang sebenarnya dari riset itu kita tahu punya spiritualitas yang sama. Nah, jadi ini menarik ya, kesimpulan ini itu datangnya bukan dari tasawuf. Kesimpulan ini datangnya bukan dari renungan metafisik, filsafat atau mistisisme, tapi ini datangnya dari riset empirik ya. Dan kita tahu riset empirik ini adalah satu perkembangan sains modern yang sekarang kita bisa membangun spiritualitas dari riset empiris ini. Nah, apakah itu mungkin? Itu mungkin menarik untuk kita diskusikan. Selama ini kita tahu bahwa spiritualitas itu sudah dibangun berdasarkan mitologi di zaman-zaman sebelum agama-agama ya, misalnya mitologi di Yunani itu satu contoh yang sangat sering dikutip. Nah, spiritualitas bisa muncul dari mitologi. Kemudian spiritualitas muncul lewat otoritas wahyu ya, lewat agama. Nah, sekarang kita ada dalam era di mana spiritualitas itu dibangun dari riset empirik. Dan yang menarik dari riset empirik yang membangun spiritualitas ini, dia tidak bicara tentang metafisik ya. Dia tidak bicara tentang hal-hal yang mendalam. Misalnya kalau kita baca Al-Ghazali, kimia itu saadah ya, kimia kebahagiaan. Itu kan mendalam sekali ya segi metafisiknya, yang cerita mengenai cerita mengenai bagaimana manusia bisa terhubung dengan yang ilahi tersebut. Sesuatu yang nanti pada maha gurunya Ibn Arabi itu menjadi lebih dalam lagi. Nah, kita mendapatkan spiritualitas baru di era sains ini, di mana kita bisa dapat panduan hidup bermakna, berbahagia. Juga kita bisa dapat panduan bagi apa yang harus kita lakukan untuk berbuat kebaikan kepada manusia yang lain berdasarkan riset empirik. Ini sesuatu yang sangat menarik ya, yang kita bisa gali lebih lanjut nanti. Teman saya Denny J.A. menulis satu buku, judulnya Spirituality of Happiness ya, spiritualitas kebahagiaan, didasarkan pada riset-riset baru ini. Dan saya kira ini sesuatu yang sesuatu yang jarang dikatakan di dalam tradisi pembicaraan
spiritualitas di Indonesia. Nah, apakah spiritualitas baru karena tidak menyentuh dimensi metafisik itu sesuatu yang kering? Jawabannya enggak. Dunia metafisik memang dunia agama ya, tapi spiritualitas baru itu sebenarnya tidak menggantikan agama. Ya biarlah metafisika itu ada, tapi spiritualitas baru ini memberikan apa istilahnya, insight ya. Yang baru juga. Ya insight, memberikan ya inilah percikan-percikan pemikiran yang mencerahkan. Jadi kalau Rumi mengatakan agamaku adalah cinta, setiap hati adalah rumah suciku, itu sesuatu yang sekarang bisa dibenarkan oleh sains modern. Nah, kira-kira itu Kang Rosyan. Saya nanti kalau sempat ditanya jawab, saya akan tunjukkan dalam slide beberapa hal isu terkait dengan ini. Tapi mungkin saya sudah lebih dari 20 menit. Saya berhenti aja dulu. Biar lebih mendalam. Sekarang saya kasih kesempatan dulu ke Pak Dr. Leo untuk menyampaikan tanggapan sekaligus pengalaman. Silakan Pak Dr. Leo. Ya, terima kasih. Saya sudah boleh mengenal tokoh Rumi ini walaupun cuma sepintas. Saya tidak pernah belajar Rumi. Saya tidak pernah belajar mistik. Kalau di Kristen itu, di Katolik itu, mistik itu lebih ke arah tadi, sebetulnya arahnya lebih ke arah pengalaman, mengalami cinta Ya, tadi. Gitu. Sepertinya ketemunya di sana juga gitu ya. Betul, muaranya sama. Cuman sayangnya memang seringkali orang-orang yang saya kagumi ini, saya kagum sekali orang seperti itu. Seringkali rada kontroversial karena orang membacanya secara literal ya. Mungkin itu yang membuat dia menjadi kontroversial. Tuh di kami juga ada orang-orang begitu yang jadinya tidak dimengerti dan disingkirkan. Karena orang mungkin butuh yang lain gitu ya. Nah, orang seperti untuk saya orang yang berhasil menerobos masuk ke kedalaman, bukan yang nggak butuh, itu bukannya nggak butuh yang di permukaan itu, pagar-pagar itu, tapi mereka masuk ke kedalaman, ke cinta itu, mengalami sendiri. Wah, pada akhirnya bahwa relasi dengan yang di atas dan relasi dengan yang lain itu adalah relasi cinta sebetulnya. Saya nggak usah jauh-jauh kembali ke Yesus lah, kembali ke orang-orang zaman seperti John Caputo yang bilang sebetulnya isi dari agama cinta. Lalu ada orang B.D. Griffith misalnya kan dia melepaskan semua untuk masuk ke dunia itu gitu. Lalu cuman yang memang masih jadi pertanyaan saya adalah kalau gitu agama itu buat apa ya gitu ya. That's the point. Jadi kalaupun kita tidak bertanya seperti itu, kita akan tanya nih, sejauh mana agama itu bisa menjadi pedoman, bisa menjadi rujukan yang membuat para pengikutnya itu mengalami cinta, mengalami damai di sini. Tapi sekaligus yakin bahwa apa yang dilakukan ini membawa dia ke dunia yang di sana. Itu mungkin yang jadi persoalan yang seringkali ya agak tabrakan satu sama lain untuk saya di situ. Dan saya tidak usah jauh-jauh berbicara tentang agama lain, tentang kami sendiri pun begitu ya. Jadi kita ribut semua, tapi hal yang sangat esensial yakni menciptakan cinta itu agak terlewatkan untuk saya. Hanya itu tanggapan saya. Silakan Pak Dr. Ajit bisa menanggapi dari apa yang disampaikan Pak Dr. Budi atau Pak Dr. Leo atau punya perspektif tersendiri. Monggo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, la haula wa la quwata illa billah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbata wa ma'rifataka. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallam taslima amma ba'du. Yang saya muliakan para profesor, para guru besar, para ahli dan pencinta kedamaian, khususnya pada Profesor Budi Munawar Rahman, pada Pendeta Leonardus Samosir yang saya muliakan, dan saudara-saudara pendengar yang lainnya. Saya sebenarnya sudah membuat PPT nih, PowerPoint, untuk bisa sedikit meramaikan diskusi, karena saya ingin melihat Jalaluddin Rumi itu dari fenomena yang muncul dalam berbagai tulisannya itu, kita perlu melihat nomenanya.
atau mungkin dari kunci kenapa berperilaku demikian. Saya ingin membaca dari sisi maqam atau al-ahwal. Bolehkah saya menyampaikan PowerPoint di sini? Enggak, silakan Pak Dokter. Yes. Saya ingin mengkaji dari sisi Rumi dan spiritualitas kebahagiaan, sebagaimana tema yang tadi dibawakan luar biasa oleh Pak Budi Munawar Rahman. Saya ingin mengaca dari sisi filosofi kenapa sufi begitu beragam ya. Kita salah satu kaji dari ini fenomena dari spiritualitas. Saya ingin mengukur dari maqamat wal ahwal, setiap sufi itu memiliki tahapan dan pengalaman ataupun dinamika rohaniyah ya, atau fenomenologis yang sifatnya ini adalah mauhibah ya. Bagaimana hubungan dia dengan Tuhannya itu mengalami bermacam ragam pengalaman dan bermacam ragam. Semuanya adalah kalau dilihat dari sisi yang lain itu adalah bagian dari hagiografi atau karomah ya. Imam Junaid al-Baghdadi adalah tokoh yang pertama merumuskan tentang mengamati perilaku sufi itu harus dari sisi maqamat wal ahwal. Kalau tidak dipotret dari sini, orang akan selalu menyalahkan. Sehingga Al-Hallaj ataupun Syekh Siti Jenar dihukum secara fikih itu karena tidak melihat dari perspektif yang benar. Maka kalau dilihat dari ukuran yang benar, maqamat wal ahwalnya, maka tidak akan aneh-aneh sebenarnya. Sufi itu adalah bagian dari dunia kemanusiaan yang normal gitu. Nah, ini adalah ya, perpaduan antara upaya dan usaha manusia, itu ada interaksi ketuhanan, interaksi kejiwaan dengan Tuhannya, yang disebut dalam hadis itu adalah al-wujlu halawatul iman. Menemukan manisnya keimanan, indahnya keimanan, itu melahirkan spiritualitas manusia mengalami hal-hal yang unik. Dan setiap sufi memiliki karakteristik yang unik-unik, tetapi sebenarnya sama substansinya. Bagaimana Tuhan sedang menyentuh jiwanya, bagaimana Tuhan sedang memperlakukannya dengan kelembutan. Ya. Inilah maqamat wal ahwal sebagai satu perspektif yang perlu kita lihat. Setiap sufi akan mengalami dinamika-dinamika yang unik. Ya. Nah, maqamat wal ahwal ini adalah bentuk sebuah bagian dari kemakrifatan, ada mahabbah. Ma'rifat dan mahabbah, tokoh kemakrifatan itu adalah Imam Junaid al-Baghdadi, Abu Yazid al-Bustami, tokoh mahabbah itu adalah Rabi'ah al-Dawiyah, tetapi di Rumi itu ada menjadi satu kesatuan. Sebenarnya sufi itu satu kesatuan, tetapi ada tendensi-tendensi yang khusus. Makanya di setiap sufi itu memiliki karakteristik-karakteristik yang keunikan. Nanti dalam kitab Jami'ul Usul Aulia, ini karangan Imam Hum Sahnawi, itu ada perbandingan di antara sufi-sufi besar atau wali kutub itu adalah memiliki tendensi-tendensi keunikannya. Meskipun substansinya sama. Gitu. Dan itu adalah pancaran ilahiyah. Nah, kesadaran diri ya dalam seorang sufi itu berdasarkan pengetahuan dulu. Tidak mungkin sufi tidak berilmu. Dengan ilmu itulah maka dia mengurus dirinya dan mengurus jiwanya. Maqamat wal ahwal itu adalah berdasarkan pengetahuan-pengetahuan fikih dulu, bagaimana melaksanakan aturan-aturan ilahiyah, aturan-aturan ketuhanan, syarat dan rukun, itu harus ditempuh dulu, itu adalah dalam proses ketaatan pada Tuhan, kemudian membersihkan jiwa dan rohaninya, hatinya, itu adalah proses berikutnya. Nah, selama ini orang kenapa beragama dengan cara keras? Karena adalah pada proses tadi, kata Kang Budi itu. Masih pada proses Tuhan sebagai pemerintah, sebagai larangan dan jawaban. Tetapi belum masuk pada dimensi rohaninya. Nah, tetapi kalau orang masuk ke dalam rohaninya, ibadah itu menjadi nikmat, menjadi indah, dan orang mengalami semacam Rumi nanti melahirkan mahabbah itu. Tetapi ini tidak semua orang memang. Sufi itu adalah al-mustafa, orang-orang pilihan memang, orang yang terpilih, tetapi dia bisa menjadi cermin bagi yang lain. Nah, maqamat wal ahwal ini adalah bagaimana seseorang
pada satu sisi tahap, tetapi di dalam satu tahapan itu dia mengalami dinamika-dinamika. Termasuk yang disebut ahwalnya Rumi itu ketika melahirkan syair-syair cinta itu. Syair-syair cinta itu adalah dari hal pengalaman dia dengan Tuhannya. Maka di dalam pengetahuan sufi itu ada pengetahuan satohat. Satohat itu adalah pengetahuan Tuhan sebenarnya ketika diturunkan kepada seseorang itu tidak muat di dalam diri manusia itu, maka dia lahirlah. Nah, satohat itu sebenarnya fungsinya untuk pengetahuan manusia yang lain, bukan hanya untuk sufi itu saja. Makanya kenapa satoh itu adalah luber, karena asal kata satoh itu adalah luberan ya. Kalau sungainya kecil tapi airnya banyak itu melahirkan. Nah, Rumi itu melahirkan kalimat-kalimat itu adalah kalimat-kalimat ilahiyah. Maka wajar kenapa sifat-sifat syairnya itu adalah universal, karena ilahiyah. Universalitas ilahiyah inilah yang bisa dicerna, bisa diterima oleh semua orang, termasuk orang-orang barat pengagumnya meskipun dia tidak beragama ataupun tidak mengakui aturan agama, tetapi dia mengakui keberadaan syair-syair Rumi. Itulah pengetahuan-pengetahuan ilahiyah yang bersifat universal. Nah, ini adalah makom atau ahwal. Di tengah makom itu ada dinamika, ada perilaku, dan itulah macam-macam. Nah, ini sebagai perbandingan, karomah ini adalah atau di dalam tradisi historiografi Islam ada yang disebut hagiografi. Hagiografi itu ada disebut dengan Kitabul Manaqib. Manaqib itu adalah lubang kecil untuk melihat keistimewaan seorang perilaku sufi. Itu lahirlah manaqib. Maka manaqib-manaqib aulia Allah itu banyak. Manaqib Ahmad Rifai, Syekh Ahmad Al-Badawi, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ahmad Bahauddin Naqsyabandi, nanti macam-macam. Itu murid-muridnya mengintipnya. Termasuk sebenarnya kitab Fihi Ma Fihi ataupun kitab yang lain, Masnawi dan sebagainya, itu adalah bagian karomah ataupun kemuliaan dari Rumi. Ini contoh, ini saya ambil dari Jami'ul Usul Aulia, bahwa yang tadi saya jelaskan, annalikul liminal auliya'i khususiyatun wa hammatun fil hayati wal mamat. Jadi setiap aulia Allah itu memiliki kekhususan, memiliki keistimewaan, tendensi-tendensi, kecenderungan-kecenderungan yang itu adalah sangat variatif. Maka kata Annie Mary Schimmel dalam Mystical Dimension itu, bahwa kalau memasuki dunia sufi, ibarat masuk kepada kebun bunga. Di situ ada kebun mawar, ada apa macam-macam itu, kebun bunga-bunga itu. Itu adalah, makanya orang belajar tentang hagiografi sufi, itu adalah keindahan-keindahan semua. Ya. Nah, seperti Bahauddin Naqsyabandi, itu memiliki kecenderungan, ini sebenarnya sufi itu sama ya, tetapi fenomenologisnya yang kecenderungannya itu, misalnya Bahauddin Naqsyabandi itu ada istighraq, al-fana wal istighraq. Dia tenggelam dalam dunia ketuhanan, merasakan kehadiran Tuhan, karena zikir khofinya terus seluruh tubuh dia berzikir kepada Tuhan. Kemudian waqwatut tasawruf wal imdad di Abdul Qadir Al-Jilani. Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kenapa memiliki energi yang begitu dahsyat di dalam kalangan kaum sufi? Itu karena energi ilahiyah tak jalaliyah turun kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Allah istimewakan dia dengan imdadnya, amadad. Sehingga aneh, coba lihat secara antropologis. Orang-orang yang tidak bertarekat tetapi membaca layang syekh itu punya efek. Penelitian Julian Patrick Milley, itu layang syekh yang ada di Bandung Barat itu, yang daerah Bandung, di Lembang ya, itu diteliti oleh Julian Patrick Milley. Dia berdiskusi, apa pengaruhnya? Dia punya pengaruh. Bahwa mereka membaca layang syekh, manaqib itu dia merasakan ketenangan dan sebagainya. Itu baru Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, waqwatul ilmi wal waridat li Ali Abi Hasan Asyadzili. Kalau Syekh Abi Hasan Asyadzili memiliki kelebihan adalah dengan persoalan pengetahuan dan zikir pada Tuhan. Kemudian Ahmad Rifai, Hirqul Adah wal Futuwah. Nah, makanya kenapa di dalam tarekat Rifaiyah itu ada keanehan-keanehan seperti debus, itu adalah bagian dari amalan Hijib Rifai, Thariqah Rifaiyah. Karena
dalam bentuk kefanaan diri, ketika zikir di hadapan Tuhan, dia mencoba menojoskan jarum ataupun membakar diri dengan api. Itu tanda kepasrahan. Nah ini kemudian Syekh Ahmad Badawi tentang tarahum wal ta'atuf. Ada rasa kasih sayang dan sebagainya. Ini Suhrawardi tentang al-ghaibah wal lam. Jadi Imam Suhrawardi tentang Isyraqiyah itu punya kecenderungan sendiri. Jadi ini contoh perbandingan menurut pengamatan dari Imam Khumsyahnawi, Jami'ul Auliya, ternyata masing-masing aulia itu punya warna-warni. Dan termasuk Rumi ini, wal mahabba wal ishku li Muhammad Jalaluddin Rumi. Jadi keasikan dengan Tuhan dan cinta dengan Tuhan, itu Rumi luar biasa. Nah cinta ini kata Imam Al-Ghazali ada 3 macam. Cinta kepada fisik, itu adalah akan lenyap. Kemudian cinta yang kedua adalah tingkatan cinta pada fungsi, karena berfungsi dia akan dicintai benda itu. Tetapi cinta Tuhan, karena Tuhan memberi manfaat dan melindungi, itu cinta yang mesti abadi. Nah, Jalaluddin Rumi dalam kelebihannya di dalam karomahnya adalah mahabbah wal ishku di hadapan Tuhan. Makanya syair-syair Rumi ini luar biasa ketika didendangkan dalam syair-syair, dalam nyanyian, atau bisa dilihat dalam YouTube-nya siapa itu? Syekh Ahmad Al-Tuni. Syekh Ahmad Al-Tuni itu adalah penyair sufi, ya, dia pengamal Saziliyah, tetapi selalu mendendangkan syair-syair Ibnu Arabi dan syair-syair Rumi itu. Qulubul Asyikin, bisa dilihat, dicek di YouTube, Qulubul Asyikin, hati orang-orang yang asyik, itu syair-syair Rumi. Nah, betapa ketika didendangkan kita rada merinding sedikit itu, atau banyaknya, kita tergantung meresapinya. Coba dibuka di YouTube, Syekh Ahmad Al-Tuni. Wal mahabba wal ishqu li Muhammad Jalaluddin Rumi. Ini berdasarkan kajian-kajian para ahli tasawuf memandang bahwa bagaimana kebesaran ulama-ulama sufi yang begitu fenomenologis ini punya masing-masing karakter. Nah, ini maka kehebatan Rumi ini diakui oleh Ibnu Arabi, kemudian Imam Suhrawardi, Faridun Attar, itu sejaman ya Faridun Attar itu, sampai dia pada waktu kecil dia dilihat oleh Faridun Attar bahwa ini akan menjadi orang besar. Jadi kasyafnya Faridun Attar sudah bisa melihat Rumi akan besar. Termasuk Ibnu Arabi, bahwa wilayah Asia itu ada kekuasaannya Rumi sebagai kutubul aktob. Ya. Jadi kutub itu adalah poros sufi. Maka di dalam tradisi sufi itu ada wali itu macam-macam, wali autad, wali abdal, wali mastur, ya, wali kutub dan sebagainya. Itu ada dalam Jami'ul Auliya. Nah, ini kita mengamati fenomena keagamaan ini. Perjalanan Rumi dididik oleh ayahnya karena seorang sufi besar dari Bahaul Walad itu adalah ini adalah beliau pengamal Thariqah Najmuddin Kubro. Ya. Atau Thariqat Kubrowiyah. Kubrowiyah itu sanadnya dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menurunkan murid-murid, diantaranya Imam Suhrawardi, menurunkan juga Najmuddin Al-Kubro. Nah ini yang nanti diamalkan oleh bapaknya Rumi. Okay. Bapaknya Rumi mengambilkan. Ya. Termasuk bapaknya Ibnu Arabi itu juga muridnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi ada genealogis, intelektual dan spiritual. Bagaimana orang itu dilahirkan dari tradisi yang mana? Nah, tradisi sufi itu kebanyakan makanya ada genetis, ada unsur genetis kadang-kadang begitu, kuat genetisnya. Kalau dia tradisi sufi, orang meskipun dia masuk dalam ideologi apapun akan kembali biasanya, akan lebih mudah begitu. Karena ada DNA yang didoakan dari masing-masing orang tuanya itu. Nah, DNA doa. Ruhnya sudah dikenalkan dengan hadorot, dengan tawasul, itu akan membuat aura manusia itu akan lebih dekat pada spiritualitas. Ya, ini Rumi kitab Fihi Ma Fihi. Ini sama dengan sufi yang lain, seperti Abdul Qadir Al-Jilani menulis tentang Sirrul Asror, rahasia di balik rahasia atau dalamnya kerahasiaan. Nah, Fihi Ma Fihi. Kitab Imam Suhrawardi melahirkan Awariful Ma'arif. Futuhat Makkiyah Ibnu Arabi. Jadi setiap sufi memiliki karya masterpiece yang
yang luar biasa. Itu adalah ruh dari dia sebenarnya, ruh dari ilmu yang pengalamannya. Jadi setiap master sufi itu memiliki masterpiece, dan kalau ini kita melihat masing-masing punya keunikan. Oke, sip. Pak Dokter Ajit. Oke. Saya pikir Ya, ini yang bagian dari karomah dia, bagian dari karomah bahwa dia ini Rumi sampai diabadikan oleh UNESCO, ini bagian dari karomah. tahun dulu. Orang terus menyebutnya ini bagian dari karomah. Makanya orang menolak tentang karomah itu mustahil. Sampai peneliti orang berbicara mengakses tentang Rumi sampai 1 juta lebih ini. Tentang barangkali itu yang bisa saya tanggapi. Anime Resimal betapa menulis banyak tentang Rumi, sangat kagumnya. Betul. Cip, keren banget Pak Oke. Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita ngomongin Rumi dengan konteks hari ini, barangkali ini yang mencoba dihadapkan oleh Tuan Budi, menghadirkan pendekatan sains, menghadirkan pendekatan neurologi sebagai dalam kondisi situasi hari ini. Kan ada istilah muncul supi-supi milenial atau apa sih istilahnya tuh dalam bahasa hari ini tuh supi metropolis atau supi apa? Urban sufism. Nah, artinya tradisi-tradisi sufi yang kita bayangkan ada di abad 12 sekian ternyata hari ini juga hadir dengan eranya, hadir dengan zamannya. Terlebih dengan pendekatan Pak Dr. Budi tadi mencoba menghadirkan pemahaman sufi atau pengalaman mistisisme itu dengan pendekatan neuroscience. Bilisani kaumi ini yang kata kunci, artinya pada setiap zaman pasti ada sufi dengan keunikan yang sangat-sangat beragam. Orang akan disebut gila, jangan-jangan dia wali. Orang akan disebut ini, jangan-jangan dia sufi dan seterusnya. Dan betul orang disebut wali, jangan-jangan gila. Jangan-jangan orang-orang sufi, gitulah. Dan ternyata tradisi semacam ini ya tidak hanya ada di Islam. Tadi Pak Dr. Leo juga menyampaikan bahwa ada di tradisi Kristen juga semacam itu ada. Bahkan banyak justru yang orang-orang seperti itu banyak disingkirkan. Sulit dimengerti ya. Sama orang tuanya Rumi juga diusir dari kampung halamannya kan, sampai menjadi nomaden. Nomaden akhirnya bersinggahlah di ujung-ujungnya di Konya. Itu yang kemudian menjadi pusat peradaban Rumi hari ini. Silakan Pak Dokter. Oh ya, sebentar Pak Dokter Budi, ada yang menanggapi komentar, ada yang mencoba menanggapi. Saya akan coba bacakan dulu ya. Komentar pada paparan Budi. Saya senang banget mendengar paparan Budi tentang Rumi yang dikaitkan dengan kebahagiaan. Dengan berbagai riset neuroscience dan positif psikologi. Meskipun berbagai riset sains itu sudah berlangsung sepanjang 3 dekade terakhir, namun kurang populer di Indonesia. Sepanjang saya tahu, cuma ada beberapa buku ditulis mengenai hal itu. Tulisannya juga masih sangat sedikit katanya. Jadi terima kasih banyak. Nah, artinya barangkali pendekatan-pendekatan yang semacam ditawarkan Pak Budi ini yang barangkali bisa menjadi salah satu trigger untuk memaknai ulang redefinisi sufi di kondisi situasi hari ini, khususnya di pemahaman tentang Rumi. Ini yang disampaikan. Nah, lumayan saya sudah menulis 3 buku mengenai ini, ratusan tulisan serta puluhan video, semua untuk mempromosikan apa yang disampaikan oleh Pak Budi tadi. Nah, seperti yang sudah Budi sebutkan, ternyata sains menemukan cara yang menjadi lebih spiritual untuk urusan bahagia. Lebih bahagia melebihi cara-cara yang diberikan Rumi atau berbagai agama di dunia. Nah, ini ternyata sains sudah bisa melampaui agama. Nah, ini kan jadi pertanyaan tadi. Jadi buat apa ada agama itu, gitu kan? Ini dari Mr. Jojo Raharjo. Silakan Tuan Budi. Nyanyi dulu. Mau nyanyi dulu, mau tanggapi dulu? Nyanyi dulu. Nyanyi dulu. Nyanyi dulu. Nyanyi dulu, oke, siap. Nyanyi dulu. Kita nyanyi dulu sambil Pak Dr. Budi, Pak Dr. Ajit, Pak Dr. Leo untuk mencatat kembali untuk kita sambil berdiskusi, dan tentu silakan kepada teman-teman yang mau berkomentar, mau di kolom atau mau nge-raise up juga, oke. Sudah ada. Maaf Pak Agam. Indonesia, Lutfi dan Jaus, silakan berdendang. Ini lagu apa sih, Pi? Ini, Pi? Iwan Fals. Iwan Fals? Si Budi.
Nggak sopan. Itu Pak Mas Budi itu. Ini bukan. Indonesia mah populer ya. Ini lagu dari Tapi aku nggak tahu. Iwan Fals, Si Budi Kecil. Sore Tunggu Pancoran. Hah? Judulnya Sore Tunggu Pancoran. Oh, Tunggu Pancoran. Ya. Tapi tentang seorang Orang anak kecil yang berjuang ya. Si Budi kecil kuyup menggigil, menahan dingin tanpa jas hujan, di simpang jalan Tunggu Pancoran. Tunggu pembeli jajakan koran. Menjelang maghrib hujan tak reda, si Budi murung menghitung laba. Surat kabar sore dijual malam. Selepas kisah melangkah pulang, anak sekecil itu berkelahi dengan waktu demi satu impian yang kerap ganggu tidurmu. Anak sekecil itu tak sempat nikmati waktu, dipaksa pecahkan karang, lemah jarimu terkepal. Cepat langkah waktu pagi menunggu, si Budi sibuk siapkan buku. Tugas dari sekolah selesai sanggupkah si Budi diam di luar susu? Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu demi satu impian yang kerap ganggu tidurmu. Anak sekecil itu tak sempat nikmati waktu, dipaksa pecahkan karang, lemah jarimu terkepal. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu, satu impian yang kerap ganggu tidurmu. Anak sekecil itu tak sempat nikmati waktu, paksa pecahkan karang, lemah jarimu terkepal.